Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Masari Saragi Sidoruh dari Universitas Asahan Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memulai presentasinya. A. Pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau yang disebut dengan otonom. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia dengan belajar. Itu menurut Konjaranikrat tahun 1985. Ada 3 jenis wujud kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah: 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda karya manusia. B. Pengertian pendidikan formal, informal, dan non-formal. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tingkat tinggi. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan, anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, dan lain-lain. Sebagai contoh, pendidikan informal dalam keluarga yaitu keluarga sendiri merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan kompetensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Satuan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 1. Pendidikan sebagai pranata sosial. Menurut Theodorson G.A., mendefinisikan pranata sosial sebagai suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Sebagai individu masyarakat pun memiliki berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, masyarakat membangun pranata-pranata sosial. Contoh, sekolah merupakan pranata pendidikan karena di dalamnya berlangsung proses sosialisasi nilai norma dan perilaku. Sebagai contoh, sekolah mengajarkan anak didik untuk punya kesadaran berperilaku santun terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, pendidikan dan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat menurut Sudarja Adiwikarta tahun 1998, yaitu antara lain: 1. Terdapat hubungan yang tetap dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti, semakin tinggi derajat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula derajat ekonominya. 2. Pandangan anggota masyarakat mengenai pendidikan berpengaruh terhadap terbentuknya stratifikasi sosial. 3. Pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial.
Melalui pendidikan, orang mempunyai kesempatan untuk berusaha naik ke tangga status sosial yang lebih tinggi, atau jatuh ke tangga sosial di bawahnya. 4. Pendidikan mempunyai peranan dalam rangka perubahan sosial. Pendidikan berperan sebagai agen pelestarian keadaan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Manusia adalah makhluk berbudaya, tetapi kebudayaan tidak dibawa manusia sejak kelahirannya. Kebudayaan dapat menjadi milik diri manusia melalui belajar dan sebaliknya. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masyarakat atau yang disebut dengan fungsi konservasi, dan berfungsi pula dalam rangka mengembangkan kebudayaan masyarakat atau fungsi kreasi. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya yang khas sebagai karakteristik yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. C. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. 1. Pola nomotetis, lebih menekankan pada tingkah laku. Maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan turunan institusi yang harapan atau cita-cita daripada tuntutan yang bersifat perorangan. 2. Pola ideografis. Berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis, mempunyai personalisasi atau peranan, yaitu membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan yang ingin dikembangkannya. 3. Pola transaksional. Berusaha menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sistem sosial, sebagai sistem yang mengandung ciri-ciri bahwa setiap individu mengenali tujuan sistem sehingga tujuan menjadi bagian dari kebutuhan dirinya. Setiap individu yakin akan ada harapan sosial yang dikenakan pada dirinya untuk mencapai tujuan. C. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka fungsi guru adalah menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaver, yaitu sebagai penjinak atau pengembala singa. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar ditambah dengan harapan bahwa muridnya harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan pada kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Tipe guru ini dinamakan sebagai guru romantik. Kesimpulan, landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tertentu yang dijadikan titik tolak berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Ditinjau dari sosiologi, pendidikan berarti sosiologi. Pendidikan merupakan peranata sosial yang berfungsi untuk mensosialkan generasi muda pada suatu masyarakat. Ditinjau dari antropologi, pendidikan berarti enkulturasi. Enkulturasi dilakukan oleh masyarakat karena kebudayaan menjadi milik manusia, tidak dibawa sejak lahir dan demi mempertahankan eksistensi masyarakat itu sendiri. Itulah presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan materinya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.